Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Pak Yono. Yuk, semuanya sehat selalu, tetap semangat ya. Mari kita bersama ikuti pembelajaran IPS dan PPKN dari Pak Yono. Dalam hal ini Pak Yono ingin sampaikan tentang mind map. Apa toh mind map itu? Dalam kata lain disebut pokok pikiran. Dalam mind map itu ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan mind map yang harus kita ketahui supaya kalian semua menjadi lebih jelas, lebih mengerti apa yang dimaksud mind map itu dan fungsinya apa. Dalam hal ini kita akan bahas mengenai mind map dalam mata pelajaran IPS dan PPKN yang Pak Yono ajarkan. Ini nanti akan sangat membantu bagi kalian untuk belajar mengenai IPS dan PPKN. Hal penting yang harus kita ketahui, yang pertama, alat dan bahan. Lalu langkah membuat mind map. Jadi ada tahap-tahapnya untuk membuat mind map itu. Nah, sekarang mind map itu gunanya untuk apa? Yuk, kita lanjutkan. Nah, dalam pelajaran kali ini Pak Yono ingin memberikan contoh mind map yang pernah dikumpulkan oleh kalian dan ada beberapa contoh mind map yang saya anggap bagus untuk dicontoh. Alat dan bahan apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, pensil warna, bolpen warna, atau boksi warna, atau stabilo. Ya, di sini harus menggunakan warna yang kontras dengan kertas yang akan kita tulisi. Ya, kertas HVS. Ya, polos, tidak bergaris. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi. Bahan berikutnya adalah kertas HVS atau kertas gambar polos, tidak bergaris. Yang ketiga apa? Bahan yang harus disiapkan adalah ringkasan materi pembelajaran. Beberapa kali Pak Yono sudah memberikan ringkasan yang bisa di-print oleh kalian, ya. Langkah kerjanya apa? Supaya mind map kita itu bagus dan berfungsi, bermanfaat bagi kalian semuanya. Yang pertama, tentukan tema atau topik materi pembelajaran. Yang kedua, tuliskan topik tersebut pada bagian tengah, ya, pada bagian tengah kertas kosong yang polos, tidak bergaris, dengan posisi kertas mendatar atau landscape. Ya, jadi diatur posisi kertas itu mendatar. Sekali lagi, posisi kertas mendatar. Setelah dituliskan temanya tadi, bingkailah topik utama tadi menyerupai bentuk biji atau bentuk bunga atau bentuk yang lain yang kemungkinan disesuaikan dengan materi pembelajaran saat itu. Lalu apa? Setelah ada tema di tengah, lalu kamu membuat sulur cabang
Dibuat penulisannya dari pusat atau tengah menyebar ke segala arah, samping kiri dan samping kanan yang berhubungan dengan topik utama tersebut. Berikutnya, buatlah lengkungan untuk cabang-cabang sulur tadi, dipilih dengan garis lengkung. Kenapa dengan garis lengkung? Alasannya lebih dinamis. Mind map adalah cara kerja otak manusia yang saling terhubung dengan banyak otot halus atau sel otak. Maka Pak Yono menyarankan untuk menghubungkan itu dengan garis lengkung. Nah, cabang ranting sulung tersebut digunakan untuk apa? Untuk meletakkan kata kunci, mengarahkan huruf depan dari kata kunci tersebut, atau meletakkan singkatan atau simbol tertentu, ya. Jadi setelah garis lengkung tersebut, gunakan bolpen atau boksi warna atau tulisan tersebut di stabilo juga boleh untuk menjelaskan lebih tegas simbol apa, singkatan apa, kata kunci tersebut boleh di stabilo untuk membedakan dengan warna kertas yang putih tadi. Nah, kenapa menyarankan untuk memberi warna pada mind map itu? Karena alasannya warna bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. Warna membuat peta pikiran, mind mapping kita lebih hidup, menambah energi pada pemikiran yang kreatif dan menyenangkan. Jadi tidak membosankan dan lebih lama kita bisa menikmati, mencermati, mempelajari mind map tersebut. Lalu guna mind map itu apa toh? Guna mind map itu alat untuk memanggil memori yang ada dalam otak. Piye toh carane? Nah, ini ya. Contoh, kalian pernah belajar pramuka. Nah, dalam latihan pramuka itu kakak pembina memanggil kalian dengan peluit. Kamu bisa mengerti tugas yang diberikan kakak pembina hanya melalui peluit yang dibunyikan oleh kakak pembina pramuka tersebut. Jadi saya mengandaikan, menganalogikan bahwa mind map adalah semacam peluit untuk memanggil ingatan kita yang ada di dalam otak kita supaya bisa teringat kembali, seperti peluit yang dibunyikan oleh kakak pembina untuk mengumpulkan kalian. Nah, fungsinya atau gunanya adalah mind map tersebut untuk alat untuk mengoptimalkan otak kanan dan otak kiri. Nah, karena mind map itu bekerja dengan gambar, dengan warna dan kata-kata sederhana. Di situ menampilkan simbol, singkatan, kata kunci dalam selembar kertas saja. Tetapi kalian saat belajar menggunakan mind map, kalian dituntut bisa mengungkapkan secara keseluruhan ringkasan materi pelajaran yang berlembar-lembar beberapa halaman dengan bahasa sendirinya dan spontan. Inilah yang dinamakan mengoptimalkan otak kanan dan otak kiri kalian supaya bisa lebih terbiasa untuk mengungkapkan dengan bahasa kalian. Inilah yang namanya kreativitas secara spontan. Alat untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam berimajinasi, mengingat, berkonsentrasi, membuat catatan, meningkatkan minat sekaligus mampu menyelesaikan persoalan. Dengan mind map, kalian semua dilatih untuk mendapatkan kemampuan ini semuanya, ya.
Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, fungsi atau guna berikutnya adalah membantu seseorang membuat catatan yang lebih menarik dalam waktu singkat, padat dan lengkap, ya, dengan coret-coretan. Itu informasinya yang banyak, itu namanya padat, kemudian berhalaman disingkat dalam satu lembar kertas dan banyak informasinya, itu namanya lengkap. Ya, fungsi yang berikutnya apa Pak Yono? Fungsinya adalah mempertajam daya analisa dan logika siswa, karena siswa tidak lagi dituntut untuk mencatat di buku sampai habis kemudian menghafalkannya. Jadi di sini kamu hanya boleh dan dituntut untuk dilatih hafal kata-kata kunci, kemudian mengungkapkan dengan bahasa kalian secara spontan. Nah, kemarin beberapa anak sudah mengumpulkan, sudah saya nilai. Nah, itu untuk latihan, ya, untuk latihan sejauh mana kamu di kelas 5 ini sudah diajari mengenai mind map. Nah, ini akan saya tampilkan beberapa contoh mind map dari kalian dan akan saya berikan contoh mind map yang menurut Pak Yono dari kakak kelas yang sudah pernah Pak Yono ajari, mind mapnya sudah bagus. Yuk kita lihat. Ini mind map dari, saya ambil satu saja ya, dari kelas 5 PL1. Nah, ini ya milik Akila. Di sini tema utama, topik utama itu ditulis di tengah. Nah, ini menggunakan garis lengkung. Sulur-sulurnya juga sudah menggunakan garis lengkung. Ini namanya garis lengkung, ya. Nah, kemudian dari sulur atau cabang itu dilanjutkan ke samping kanan, kemudian ke samping kiri, ya, seperti ini, ya, seperti ini. Ada simbol juga, ada gambar juga, ya. Ini akan lebih menarik jika warnanya kontras. Terima kasih semua murid kelas 5 PL1 sudah mencoba dan sudah saya nilai. Itu untuk latihan ya. Nanti kedepannya kalau ada tugas lagi akan lebih baik lagi. Lanjut ke kelas 5 PL 2. Nah, ini contoh saya ambil satu saja yang menarik. Ini menggunakan aplikasi miliknya Juan. Di sini di tengah itu ada temanya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Lalu hak dan kewajiban tanggung jawab tersebut diuraikan apa saja toh materi yang ada di dalamnya. Kita buat seperti ini sulur-sulurnya, ya. Ini namanya cabangnya, kita uraikan. Nah, ini menggunakan kata kunci, huruf depan, ya, dibuat ini, ya. Ini sebetulnya hasil dari beberapa halaman, gitu, diringkas menjadi satu halaman ini saja. Jadi ketika kamu belajar, ini kamu ambil, kamu letakkan di meja, kemudian kamu mencoba mengingat-ingat. Di sini ada kata kuncinya apa, terus diingat, diucapkan, diungkapkan secara spontan dengan bahasa sendiri. Ini namanya membuat kita lebih kreatif. Silahkan kalian mencoba. Dimulai dari membuat mind map yang sudah benar. Boleh dengan ditulis tangan, ya, menggunakan huruf cetak. Jadi berbeda ya, mind map IPS dan PKN itu berbeda dengan yang lain. Kalau saya lebih suka dengan yang seperti ini. Kita lanjutkan contoh dari kelas lain. Dari kelas 5 PL3, ini saya ambil satu saja, milik Daniel. Ini di tengah sudah ada temanya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat. Diuraikan ke samping kiri, hak itu apa saja, kemudian ini
ini ke samping ya, isi yang kosong di sini sebetulnya lebih bagus tentang kewajiban. Nah, jadi kalau di sini nanti kan bisa melebar ke sini ya. Kemudian di sini ada tanggung jawab, diuraikan lagi menggunakan kata kunci, tidak harus berupa kalimat. Kalau berupa kalimat tidak ada bedanya dengan ringkasan yang berlembar-lembar itu. Mind map itu meringkas ya, meringkas, lebih jadikan padat dan singkat ya. Harapannya lengkap karena informasi di dalamnya cabangnya semakin banyak ya, sehingga banyak hal yang bisa diungkap dalam satu lembar itu. Itulah mind map. Nah, kelas 5 PL4 ini saya ambil satu contohnya, yang lain juga sudah berusaha baik ya. Ini di tengah dituliskan hak, kewajiban, tanggung jawab ya. Ini ada, boleh di sini dituliskan dengan singkatan huruf depan saja. Supaya kenapa kok menggunakan huruf depan saja? Supaya yang ditampilkan di sini lebih banyak. Nah, kamu harus berpikir ini singkatan dari apa, maka diungkapkan. Maka disitulah namanya berimajinasi, mengembangkan daya pikir kamu supaya memunculkan ingatan tentang singkatan tadi. H itu apa? Oh, H itu hak. W itu apa? Oh, W itu singkatan dari kewajiban. T itu apa toh? Oh, itu singkatan dari tanggung jawab. Ini diungkapkan, dilisankan, maka tanpa melihat catatan yang banyak, kamu bisa terlatih mengungkapkan secara benar dengan bahasa lisan, kemudian lengkap. Harapannya seperti itu. Ya, terima kasih yang sudah mengumpulkan. Yang lain yang tidak bisa saya tampilkan di sini sudah berusaha dengan baik ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya bagi kalian silahkan melanjutkan untuk lebih baik lagi. Nah, kita akan lihat contoh-contoh mind map yang Pak Yono dapatkan dari kakak kelas kamu yang sudah lulus. Nah, ini misal ini dulu kisi-kisi tentang ujian IPS. Dia mencoba membuat materi yang 1 tahun itu mau dimasukkan ke sini dengan cara seperti ini ya, dengan berpedoman kisi-kisi, kemudian hal apa saja yang harus diingat, yang harus dipelajari, dimunculkan dalam sulur-sulur atau cabang tersebut. Jadi dalam satu lembar buku kita diminta, dilatih untuk mengingat banyak hal. Itulah fungsi mind map ya. Jadi semakin jelas ya harapannya dengan contoh-contoh mind map yang kita lihat ditampilkan di depan kalian tadi. Lanjut contoh satu lagi. Nah, ini juga dari kelas 6 ya, yang dulu Pak Yono pernah melatih di kelas 6. Ini di tengah dibuat tema atau topiknya, kemudian di sampingnya ada subtema, subtopik ya, yang kecil-kecil. Nah, ini lengkung-lengkung ini membuat seperti sel otak kita, jadi menyerupai sel otak kita. Kita dengan garis lengkung itu tidak mudah bosan ya, tidak mudah bosan. Terus dengan warna ini mata kita tidak lelah, dipandang lagi, oh sebelah kiri tentang apa ya yang dibicarakan, dari kata kuncinya terus diungkapkan, banyak hal yang bisa disampaikan. Sebelah kanan tentang apa ya, ini ada huruf-huruf depannya saja. Ini untuk memancing ingatan kalian mengenai materi IPS. Harapannya setelah melihat ini, mendengarkan penjelasan dari Pak Yono tentang IPS PKN, tentang yang bisa dibuat dengan mind map, maka kalian nanti kalau ada tugas lagi silahkan lebih sungguh-sungguh, lebih cermat lagi, karena ini sangat bermanfaat. Begitu anak-anak, setuju ya? Suatu saat kalian ada tugas membuat mind map
mengenai IPS PKN harapannya seperti ini, sehingga nilai kalian akan maksimal. Dari pembahasan tadi mengenai IPS, mengenai PKN yang bisa dibuat min map dalam materi tertentu, maka harapannya suatu saat jika ada tugas lagi membuat min map IPS dan materi PPKN lebih semangat, lebih cermat lagi, dan bisa bermanfaat ya. Sekian perjumpaan dengan Pak Yono untuk menjelaskan tentang IPS PKN yang bisa dibuat di Minmap. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.